Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar semuanya, kita bisa membaca dalam Quran sebagaimana yang Muslim dalam satu dalil, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Diartikan bahwa Allah, Tuhan sekalian alam, itu ingin menciptakan manusia. Namun dalam proses penciptaan manusia itu, malaikat sebagai makhluk yang sangat dekat kepada Allah melakukan satu protes. Kenapa Allah menciptakan diri manusia yang dalam dirinya hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Artinya, sebelum manusia diciptakan, malaikat sudah memiliki pemahaman terkait dengan potensi konflik. Sahabat pembelajar, di dalam microlearning kali ini, kita akan membahas bagaimana diri kita berperan sebagai negosiator konflik, karena ada kesadaran bahwa manusia adalah pencipta konflik itu sendiri. Sahabat pembelajar, sesungguhnya apa sih yang kita bisa pahami tentang negosiasi konflik? Bagaimana proses perjalanan dan mekanisme negosiasi dalam konflik? Dan seperti apa ketika kita mau menjadi negosiator konflik? Sahabat pembelajar, sesungguhnya negosiasi adalah proses bagaimana agar tujuan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain. Artinya, proses negosiasi adalah kemampuan yang kita miliki, yang kita tawarkan pada orang lain, yang kita lakukan pada orang lain, itu bisa menjadikan mereka menerima apa yang kita harapkan dengan tanpa harus mengetahui alasan menerima atau tidak. Artinya, proses negosiasi sesungguhnya tidak lagi dalam proses logika, tapi sesungguhnya negosiasi masuk di dalam ranah emosi. Oleh karena itu, dalam proses negosiasi konflik, kita tidak lagi menggunakan logika, tapi sesungguhnya kita mengetuk emosi pihak-pihak yang berkonflik. Sahabat pembelajar, negosiasi dalam konflik bisa kita perankan. Pertama, kita harus mampu memahami psikologi dan motivasi lawan konflik. Dalam proses pemahaman inilah, maka kita tidak lagi menggunakan rasio berpikir mengapa, tapi kita harus bisa merasakan emosi. Untuk apa mereka melakukan seperti itu? Yang kedua, proses yang kita lakukan di dalam negosiasi, karena ini kita tidak dalam proses logika, tapi dalam proses emosi, maka harus memperkuat aktivitas mendengar. Sebagai seorang negosiator, kita tidak boleh kebanyakan ngomong, tapi yang perlu kita dominankan adalah kita harus mempersiapkan diri menjadi pendengar yang ulung. Di dalam proses pendengar yang ulung ini, maka kita tidak lagi membutuhkan proses perdebatan, tapi yang kita butuhkan dan yang kita sodorkan kepada lawan adalah kemampuan kita memahami, meresapi sisi emosi apa yang ada di dalam lawan negosiasi konflik. Yang ketiga, kita sebagai lawan dalam konflik, dalam negosiasi, maka wajib hukumnya untuk melakukan proses mengulang, merefleksi, dan mempertegas kembali apa sesungguhnya kebutuhan yang dimau oleh lawan kita. Kita perlu memastikan
apakah yang kita pahami tentang lawan itu sama atau tidak? Bisa jadi yang kita terima salah, atau bisa jadi yang kita bayangkan atas kebutuhan lawan kita dalam konflik itu salah. Maka langkah ketiga ini kita perlu memastikan, kita perlu menanya kembali, mempertegas benar apa tidak kebutuhan yang kita pahami atas lawan tersebut memang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan lawan konflik kita. Yang keempat, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari lawan konflik, maka kita perlu mempersiapkan satu pandangan buruk atau labeling lawan sebagai senjata yang kita gunakan untuk menyerang dadakan. Ibarat kita bermain bola, negosiator juga memiliki satu strategi yang bisa menjatuhkan lawan, dan itulah strategi dengan data-data dadakan, strategi dengan informasi-informasi negatif yang kita miliki untuk dadakan kita gunakan. Kenegatifan tidak kita gunakan untuk menyerang, tapi kenegatifan adalah kita gunakan untuk tawar-menawar. Dan di dalam proses ini, sisi emosi dari lawan perlu kita jaga. Dan yang terakhir, di dalam proses negosiasi konflik, supaya sama-sama memiliki solusi, sama-sama memiliki resolusi, maka kita tidak lagi membagi perbedaan antara lawan dan kawan. Kita juga tidak lagi menguraikan kekurangan lawan ataupun kekurangan dari diri kita dalam konflik. Artinya apa? Kita saling memiliki satu kesepakatan bersama bahwa ada sisi keuntungan dari pihak lawan, ada juga sisi keuntungan dari pihak kita, namun tidak harus kita tampilkan bahwa kitalah yang beruntung atas negosiasi tersebut. Sahabat pembelajar, kiranya sahabat pembelajar sudah bisa mengetahui apa sesungguhnya negosiator dalam konflik dan bagaimana proses negosiasi dalam konflik itu sendiri, sehingga nantinya kita semuanya tidak lagi khawatir menghadapi sebuah konflik karena kita sudah siap menjadi negosiator konflik untuk menemukan pemecahan bersama tanpa harus menyingkirkan keuntungan kita ataupun keuntungan lawan konflik kita. Semangat belajar tanpa batas. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.